Selamat pagi, Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kemarin waktu saya mengunjungi atau dikunjungi juga oleh satu saudara, kami membicarakan tentang keadaan pandemi ini, di mana ternyata pandemi ini tidak bisa diprediksikan sampai kapan. Ya, sehingga saudara yang datang ke rumah itu ingin melakukan suatu hajat, tapi karena sudah diundur, tapi pandemi belum berhenti atau belum bisa dihadapi karena belum ditemukan obatnya, maka ya terpaksa berjalan walaupun harus mengikuti protokoler yang boleh dikatakan sangat ketat. Nah, waktu kami berkunjung juga di mana kami berbicara tentang hal ini juga, kita tidak bisa memprediksikan itu sampai kapan. Yang penting, saya berkata, yang penting kita hidup dengan percaya kepada Tuhan, berharap pada Tuhan penuhnya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Udahlah, itu nanti yang boleh dikatakan menjamin atau yang melaksanakan semua untuk kita itu Tuhan. Ya. Tuhan yang akan bekerja untuk kita, walaupun tentu kerjasama ya dengan kita, tapi tangan Tuhan akan jauh lebih melakukan hal terbaik untuk kita. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita perlu memikirkan kalau di dunia ini sekarang sedang menghadapi pandemi seperti ini, kita pikir sebetulnya pandemi ini berguna atau tidak untuk kita. Pasti kita akan semua berkata, wah pandemi ini tidak berguna, merugikan. Bukan saja pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, kesehatan, negara, wah sangat merugikan. Bahkan bukan saja merugikan secara harta benda, waktu ini, tapi nyawa. Sudah berapa juta nyawa seluruh dunia ini yang meninggal karena pandemi ini, ya. Tentu kalau kita ditanya kira-kira perlu enggak pandemi ini? Oh, enggak perlu. Tidak berguna. Kalau begitu tidak perlu ada, tapi ternyata ada, ya. Nah, ini adalah merupakan satu pergumulan hidup di mana seringkali ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi untuk kita. Kita tidak memerlukan, sebab itu tidak berguna, tapi bisa terjadi. Tapi saya kira bukan hanya pandemi ini saja. Di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang sebetulnya tidak berguna untuk kita. Misalnya sakit. Saya kalau bapak-bapak kalau ditanya, perlu enggak kamu sakit? Ya enggak perlu. Kan enak sehat daripada sakit. Betul? Enak sehat apa sakit? Ya jelas enak sehat. Kalau ditanya tentang itu, tentang kesehatan, tentang misalnya ekonomi, perlu enggak kamu kekurangan sehingga harus terpaksa puasa gitu. Ya kalau bisa ya jangan kan. Kalau bisa ya cukup sajalah sampai hari. Nah, Ihsan tidak perlu sampai puasa terpaksa, ya. Tapi siapa tahu suatu ketika kita bisa mengalami, ya. Oh, kalau dulu saya pernah mengalami waktu awal-awal di sini, tapi belum lama waktu saya bersama dengan Pak Laban ya, ke Kalimantan. Jalan dari Mboti
rumahnya Apu itu ke Engkiteh, jalan kaki. Ya. Cedak itu ya. Dari pagi berangkat, sore sampai di sana. Lah dari Mboti itu ndak sanggup apa-apa mendok asin tok sama air. Pikirnya nanti bisa mampir di mana, bisa makan gitu. Tapi ternyata di perjalanan itu lewat hutan terus, arep jajan opor. Sehingga selama sehari itu makannya ndok asin tok. Waduh. Ya jadi sampai akhirnya ya coba bisa dibayangkan. Ya. Nah itu terjadi. Jadi kita ndak mengatakan oh, jangan terjadi, tapi bisa terjadi. Ini tentang soal ekonomi. Ya tentang masalah keluarga. Kita ingin supaya keluarga itu semua jalan baik, semua nurut, semua lancar, baik, semua tidak ada masalah. Itu kita kemauan kita. Sebab kalau ada masalah kan tidak berguna. Ya. Tapi kenyataannya bisa terjadi yang tidak berguna itu. Dan itu bukan hanya masalah-masalah itu, masih masalah-masalah yang lainnya. Misalnya dalam pelayanan, Bapak yang melayani kita bersama ini, kalau bisa kan melayani dengan mulus, jemaat diberkati melalui pelayanan kita, ya mereka, waduh kalau kita khotbah, amin, amin. Walaupun di sini amin ini larang banget itu, ya. Tapi kadang-kadang kita terjadi yang tidak berguna, misalnya kita dimarahi atau dianggap begini begitu, atau mungkin malah dikatakan atau difitnah. Itu bisa terjadi yang tidak berguna seperti itu. Ya. Itu bisa terjadi. Sekarang aja kalau kita lihat, saya tadi sebelum berangkat saya diceritani ada pendeta diisukan begini karena ngajar. Kenapa katanya? Karena ngajarkan buah sulung. Ya saya pikir itu biasa, tidak usah. Yang tidak berguna itu bisa terjadi. Ngajarkan buah sulung apa salah? Ya. Tapi orang yang tidak percaya kan bisa, walaupun mengatakan dirinya orang Kristen, tapi nggak percaya tentang ajaran itu. Perpuluhan jam masih ada banyak sih nggak percaya. Ya bahkan ya saya juga bukan tidak percaya, tapi saya katakan kita percaya, cuma perpuluhan itu adalah mengembalikan milik Tuhan yang terkecil. Gitu. Ya. Sebab kalau kita lihat di Alkitab itu Tuhan ingin mengembalikan seluruhnya gitu. Semua milik Tuhan untuk Tuhan. Ya, kemuliaan semua bagi Tuhan. Nah, jadi hal-hal yang tidak berguna itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Lah, sekarang bagaimana kalau ada hal-hal yang tidak berguna itu menempuh kehidupan kita? Mari kita membaca firman Tuhan ya di dalam kitab cuma satu pasal ya. Filemon ayat 4 mulai ucapan syukur. Filemon mulai ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Lalu ayat 8, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tapi mengingat kasih-Mu itu
lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan kau atau berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Nah, Bapak, saudara yang dikasih Tuhan, ini kisah tentang Paulus yang sebelum hal ini adalah Paulus yang memberitakan Injil dari kota ke kota sebelum sampai ke Filipi, atau sesudah sampai Filipi kemudian kembali lewat kota yang namanya Kolose. Di kota Kolose inilah Paulus mendapatkan jiwa yang bernama Filemon. Filemon ini adalah jiwa yang dimenangkan oleh Paulus di kota Kolose. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Filemon ini walaupun dia seorang pedagang yang kaya raya, bahkan bukan kaya raya saja, banyak hartanya, tapi itu dibuktikan dengan punya banyak budak. Orang zaman itu kalau banyak budak itu mesti banyak punya harta, punya hewan-hewan dan lain-lain untuk memelihara, dan mungkin tanahnya juga luas. Ya, jadi Filemon ini orang yang kaya raya, tapi karena hatinya dibuka oleh Tuhan melalui Injil, dia itu menjadi orang percaya yang bisa jadi kesaksian. Padahal Tuhan Yesus saja pernah berkata bahwa banyak tentu orang kaya yang sulit masuk kerajaan surga. Karena apa? Karena kebanyakan orang yang kaya itu bertuankan siapa? Bertuankan harta, ya. Itu kebanyakan, tapi tetap tentu tidak semua. Ya. Nah, ini Paulus mendapatkan Filemon ini seorang yang kaya, tapi kemudian benar-benar percaya dan takut akan Tuhan, dan dibuktikan kalau kita baca mulai ayat 4 tadi, aku dengar tentang kasih-Mu kepada orang-orang kudus. Jadi dia itu bukan cuma percaya, tapi mungkin kalau digambarkan seperti Zakheus, ya, rela membagikan, menolong. Itu kasihnya kepada orang-orang kudus, kepada sesama saudara seiman. Mungkin juga orang yang belum percaya dia bantu, ya, sehingga
Itu buat Paulus, begitu Paulus dengar hal itu, wah itu menjadi boleh dikatakan menguatkan bagi Paulus. Ternyata apa yang dia beritakan tidak sia-sia, dapat tempat Injil, dapat tempat di hati yang orang yang walaupun kaya tetapi tidak menganggap dirinya kaya karena dia percaya pada Tuhan, dia menganggap semua milik Tuhan. Ya, jadi dia diperintahkan Tuhan cuma sebagai boleh katakan steward atau bendaharawan Tuhan. Dia selalu nurut. Tuhan perintahkan ini apa saja nurut. Ya, tidak apa itu tidak terpaksa atau tidak gerundelan, enggak, tapi selalu nurut. Ya, tidak pernah bersungut-sungut, wah nanti kekayaan saya, enggak, dia nurut saja. Tapi bukan hanya itu saja, Paulus mendengar bahwa imannya kepada Yesus Kristus luar biasa. Filemon ini, sehingga sampai rumahnya pun dipakai untuk apa? Tempat ibadah. Coba kekayaannya dia rela bagikan pada yang membutuhkan. Rumahnya dibuka untuk melayani, ya, untuk ibadah di rumahnya Filemon ini. Wah, Paulus sangat terhibur oleh karena itu. Ya, nah Bapak, saudara yang melayani Tuhan, kalau mendapatkan jiwa yang seperti ini, kira-kira gimana? Kan sukacita ya, wah puji Tuhan, dapat jiwa bukan saja kaya, dapat yang tidak kaya pun kita bersyukur. Satu jiwa itu kalau diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Ini apalagi sudah selamatkan orangnya kaya, orangnya mengasihi jiwa-jiwa, hidup imannya jadi kesaksian. Waduh, sangat bersukacita. Ya, kita semua tentu ingin yang seperti ini. Ini sangat berguna. Maka Paulus berkata hidup itu sangat berguna bagiku. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi tentu Filemon ini tentu berharap dengan dia melakukan itu, dia nantinya terus mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan, pertolongan demi pertolongan, ya, dari Tuhan, terus diberkati, makin diberkati, sebab janji Tuhan memang begitu. Kalau mau jadi berkat ya jadi berkat, kalau mau menuai ya nabur, itu seperti itu. Tapi justru suatu ketika Filemon ini mengalami yang boleh dikatakan yang sangat-sangat tidak menyenangkan secara manusia. Apa yang terjadi? Salah satu budaknya, entah itu budak yang dipercayai atau tidak, tapi tidak dituliskan, tapi salah satu budaknya itu tiba-tiba mencuri harta benda dari tuannya ini, Filemon ini. Tapi setelah mencuri terus lari pergi ke Roma. Padahal Kolose Roma itu saya lihat di peta, wah jauh sekali. Tapi karena dia sudah mencuri dapat harta yang tidak dituliskan hartanya itu berwujud apa-apa, tapi harta itu mesti yang berharga sekali. Dia bisa lari sampai ke Roma. Ya. Entah itu kemudian Filemon itu lapor ke apa, kalau sekarang polisi, kalau dulu mungkin serdadu itu atau tidak dituliskan, tetapi Onesimus ini lari sampai ke Roma. Nah, kita melihat sekarang siapa Onesimus ini. Onesimus itu mempunyai arti nama tidak berguna. Jadi nama Onesimus itu punya arti ya, tidak berguna. Orang maedai wong gitu. Nah, karena orang ini apalagi bukan saja namanya tidak berguna, tapi perbuatannya juga. Wis mencuri, lari ke tempat yang jauh supaya tidak ketangkap. Kan sangat merugikan. Ya.
sangat merugikan. Ini orang yang tidak berguna. Kalau misalnya di gereja, di rumah Bapak, Saudara, ada orang atau pembantu atau siapa saja mencuri barang terus pergi jauh, padahal orang itu kenal baik, misalnya banyak kita tolong, tapi seperti itu, pasti kita akan berkata, wah wong ndak berguna ini, ya kan? Memang Onesimus ini kalau kita lihat sampai di sini dia tidak berguna, tapi ternyata apa yang terjadi? Onesimus setelah lari sampai ke Roma, nggak tahu di sana itu ketangkep sama orang tentara Rom. Itu entah karena Filemon lapor atau tidak dituliskan. Dan ditangkapnya itu kemudian dipenjarakan itu kok dicampur sama orang tua yang namanya Paulus. Saya mikirinnya apa kebetulan. Saya kira tidak. Di dalam Tuhan itu tidak ada satu kebetulan. Memang kemarin juga disampaikan ada takdir, tapi takdir itu kan bukan misalnya kita ditakdirkan selamat atau ora selamat, tidak, tapi ya kemarin sudah diuraikan tentang takdir itu ya. Nah, Filemon ini dimasukkan penjara kok dijadikan satu sel sama orang tua yang dipenjarakan juga, tapi bukan karena berbuat yang sama seperti dia jahat, tapi karena Injil, karena Tuhan Yesus. Ya, buat Paulus pun sebetulnya di penjara itu kan ya tidak berguna, tapi karena Tuhan berguna. Nah, kita kembali kepada Onesimus ini. Nah, dia dimasukkan penjara satu sel bersama dengan Paulus. Wah, bagi Paulus ini katakan ini rezekiku. Kalau Tuhan sekatan rezekiku melakukan keadaan, yaitu membawa jiwa-jiwa. Ini rezekiku. Jadi sekarang ini kalau ada pendeta masuk penjara karena Injil ya, bukan karena utang, bukan ya, itu sebetulnya rezeki sebetulnya, yang mestinya tidak berguna tapi berguna. Nah, begitu Onesimus ini masuk penjara bersama dengan Paulus, saya kira ini makanan bagi Paulus, rezekinya. Ya, Paulus mulai dengan kasih memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus yang terus memberikan, boleh dikatakan membangkitkan atau membangun ya kehidupan yang tidak percaya karena Injil menjadi percaya ya. Maka saudara-saudara sepupu kita ini sangat membenci atau sangat tidak setuju sekali kalau Injil misalnya diaplikasikan di HP barang ini, kan karena dia tahu kuasa, wah Injil ini bahaya buat mereka ya. Kenapa buat mereka itu? Karena mereka mengikut iblisnya yang sebetulnya itu yang ndak setuju, karena nanti mereka akan kehilangan koncon yang neraka ya. Nah, jadi Injil ini buat mereka yang, nah, Onesimus akhirnya terima Tuhan ya, terima Tuhan, percaya, bahkan kemudian wah dia ngaku semua pada Paulus. Kenapa dia sampai masuk penjara? Dia pasti mengatakan juga bahwa saya ini budaknya Filemon, dan Paulus adalah yang membawa Filemon kepada Tuhan. Jadi akhirnya tahu, dan dia kemudian mengatakan saya melarikan diri karena saya mencuri. Dia mesti cerita semua ya, jadi terbuka. Jadi orang yang bertobat itu mesti kalau punya kesalahan dosa terbuka. Ya ndak kok malah ngumpet, malah lari, ben ora konangan tak golek ini. Jangan. Ya, supaya kita lebih baik terbuka, jadi kita boleh dikatakan tidak terbelenggu oleh kesalahan atau dosa. Nah, ini Onesimus ini
Dia ngaku semua sama Paulus. Ya. Tapi kemudian dia wujudkan pertobatannya itu dengan melayani Paulus begitu sangat baik. Begitu sangat berguna bagi Paulus. Ya. Nah, akhirnya setelah Paulus melihat buah dari kehidupan Onesimus ini, maka Paulus tentu tidak singkat, yaitu berapa tahun atau berapa waktu tidak dituliskan. Tapi ini jelas ada waktu, sehingga untuk melihat buah itu tidak sehari jadi ya. Nah, misalnya pohon itu mengeluarkan buah tidak sehari jadi tua. Tidak, walaupun pohon apa saja mesti ada proses. Nah, ini Paulus lihat, wah ini betul-betul pertobatannya si Onesimus ini. Akhirnya apa yang terjadi? Onesimus ini diberitahu nanti kalau keluar kamu kembali kepada Filemon. Nah, lalu Paulus dalam suratnya berkata, dia aku suruh kembali kepadamu, yaitu dia buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab itulah karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya kembali untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih bagiku. Sesudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 10 dan 11. Kita kembali ke ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna. 11 ya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Jadi Onesimus ini setelah bertobat dan buah-buah pertobatan nyata, dia berubah dari nama Onesimus yang artinya tidak berguna menjadi sangat berguna. Ya. Menjadi sangat berguna. Sehingga bukan saja berguna bagi Paulus tapi juga bagi Filemon sendiri. Bahkan nantinya kalau dia kembali jangan diterima sebagai hamba tapi sebagai saudara seiman. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana atau ini bisa terjadi? Dari yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, tapi kemudian bahkan menjadi sangat berguna. Nah, kalau kita membaca mulai dari ayat 1, karena Paulus seorang yang hidup punya keyakinan sungguh akan Injil, sehingga dia itu selalu menghadapi apapun dihadapkan selalu kepada Tuhan melalui doa-doanya. Orang yang hidup dengan doa, hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, hidup penuh dengan penurutan kepada Tuhan, hidup penuh dengan pengabdian kepada Tuhan. Apapun yang dia hadapi, apapun yang dia alami, itu semua tadinya tidak berguna. Seperti masukkan penjara tidak berguna. Ya, seperti tadi ada sakit kurang, tidak berguna. Tapi kalau kita hidup seperti itu, Tuhan bisa mengubah dari hidup yang tidak berguna menjadi berguna. Demikian juga Onesimus yang tadinya menjadi orang budak yang tidak berguna, karena Injil melalui pelayanan Paulus jadinya menjadi orang yang sangat berguna. Nah, ini bagi saya terapkan di dalam pelayanan. Kita dalam melayani mungkin menghadapi orang-orang yang mungkin melakukan hal yang bagi kita merugikan, tidak berguna. Tapi mari kita hadapi dengan seperti Paulus ini. Nanti apapun yang kita alami, yang mestinya ya
tidak berguna, Tuhan bisa mengubah menjadi berguna. Bisa menjadi bermanfaat sekali. Yang tidak berguna lah. Ya, yang mungkin kita sepelekan atau kita anggap wah ini enggak jadi berkat atau gimana. Tapi kalau kita melakukan menghadapi itu seperti Paulus, ya, udah tangan Tuhan mampu. Bileam diminta oleh Balak bin Sipor untuk mengutuki orang Israel, tapi karena ada Musa yang orang yang begitu sangat dekat sama Tuhan, bahkan kalau doa pun katakan bisa berhadapan muka dengan muka. Akhirnya Bileam yang disuruh mengutuki berubah menjadi apa? Jadi apa? Ya? Ya? Jadi, nah, ya, Tuhan, itu tangan Tuhan, itu kuasa Tuhan. Yusuf, yang saudara-saudaranya mereka perkara-perkara yang jahat, ya, saya sangat yakin kalau kita menghadapi seperti Yusuf belum tentu kita terima ya, wis sembuh besok tak balas gitu. Tapi Yusuf itu enggak. Ya, dia ngadepi waduh. Bagi yang pernah boleh dikatakan memperagakan kisah Yusuf ini baru bisa ngerti rasanya. Ada yang pernah mengisahkan memperagakan kisahnya Yusuf? Saya ini pernah di Semarang itu waktu Natalan itu saya dijadikan Yusuf, tapi Yusuf yang pertama. Nah begitu habis ditendangi, dipukuli, dimasukkan sumur, dijual ke Mesir jadi budak, di penjara, bareng keluar dari penjara diganti orang lain. Ya. Jadi sing sengsara saya sing penak, sing dadi Yusuf yang dadi. Waduh, saya bilang kok aku ndak diganti. Iyalah ini peranane beda. Ya, jadi saya ngerasa gitu. Nah, tidak berguna. Ya, secara manusia. Tapi ternyata ada di dalam tangan Tuhan luar biasa. Sehingga kalau Yusuf misalnya saja tidak dibegitukan, tidak jadi ya orang kedua di Mesir. Betul? Ya, orang itu kan maunya sing enak tok toh. Sing nyaman-nyaman tok gitu ya. Nggih? Itu kita. Tapi mari kita belajar dari kisah ini, Filemon ini ya. Dan Filemon itu menerima Onesimus. Bahkan kemudian Paulus menjamin, apalagi Paulus menjamin, bahkan Paulus mengatakan, nah, aku nanti kalau ada kesempatan akan datang untuk menumpang di rumahmu. Berikan aku tumpangan. Waduh, Filemon ini saya percaya, saya sangat yakin Filemon ini sangat menghargai Paulus. Apalagi Paulus waktu itu sudah tua loh. Sebab dituliskan itu sudah tua. Ya kalau di dalam surat Timotius menjelang kematiannya ya. Ini sudah tua tapi belum. Nah nanti dia kembali lagi ke rumah lah, itu tua tapi menjelang dibunuh. Wah, caranya mati pun kalau dilihat secara manusia tidak berguna, tetapi wah di hadapan Tuhan itu Paulus itu langsung dapat mahkotanya, tak kira gede banget ya, artinya mahkota yang sangat mulia. Nah oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita entah itu di mana saja, dalam bentuk apa saja kita mengalami hal-hal yang tidak berguna, jangan kita mari mengeluh. Jangan kita mencari hal-hal yang untuk membela diri, tidak usah.
Serahkan saja sepenuhnya kepada Tuhan, kita jalan saja tetap menurut Tuhan. Ya, dengan iman, dengan doa, dengan penyerahan kepada Tuhan, dengan kasih, dengan penurutan. Udahlah, nanti itu hak wewenangnya Tuhan. Kalau Paulus jamin, saya percaya Tuhan pasti juga jamin. Ya. Maka kalau ada orang yang tidak mau seperti itu, rugi sendiri. Rugi sendiri. Betul. Ya. Ada orang, saya dengar ada hamba Tuhan diproyeksikan nantinya jadi gembala, ya. Tapi mengalami sesuatu yang tidak enak sedikit, lari, wah ya rugi, akhirnya terkatung-katung, ya terkatung-katung. Tapi kalau seperti ini, ya Paulus ini, waduh dia sangat beruntung. Maka itu sebelum dia mati dia pernah berkata dalam Filipi 1 ayat 21, bilang apa dia? Bilang apa, Pak? Filipi 1 ayat 21. Ya. Hah? Apa? Kalau mati? Nah, kalau mati itu malah untung. Itu Paulus. Nah, mari kita belajar dari kisah ini di Filemon ini, terutama Paulus, 2 Filemon, yang begitu dia terima Injil, betul-betul hidupnya itu berbuah, baik dalam kasih, dalam imannya. Nyata sekali kasih kepada sesamanya, imannya kepada Tuhan. Filemon yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Biar kiranya melalui firman Tuhan ini Tuhan memberkati kita dan menjadikan seperti kehendak Tuhan ini. Amin.